Baik, kemarin kita sudah sampai ini ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sampai 90. Nah, kita hari ini kita menuntaskan nanti sampai akhir Bapak Ibu. Sebetulnya ini untuk indikator ini mudah sekali karena memang antara satu indikator dengan indikator yang lain itu keterkaitannya sangat erat. Hanya saja nanti muatan pelajarannya aja yang diganti begitu. Nah, ini seperti ini. Diberikan indikator KD muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik SD kelas rendah, peserta dapat menentukan kegiatan bermakna yang berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia pada saat membuka pembelajaran. Nanti Bapak Ibu di indikator lain selanjutnya nanti mungkin akan diganti dengan muatan PPKN, muatan matematika kelas tinggi, muatan matematika kelas rendah begitu. Yang penting ilmunya tahu dulu gitu ya. Jadi ilmunya tahu dulu. Jadi ketika saat membuka pembelajaran, sudah saya tuliskan juga di Hangout Bapak Ibu, paling tidak ada 5 kegiatan yang harus dilakukan seorang guru pada saat membuka pembelajaran menurut standar proses kurikulum 2013 ya. Yang pertama adalah menyiapkan fisik dan psikis. Nah, kemudian yang kedua adalah ada motivasi, kemudian ada apersepsi, apersepsi itu mengkaitkan materi yang sudah dipelajari atau yang sudah diketahui anak dengan materi yang akan dipelajari itu itu namanya persepsi Bapak Ibu. Oh, kemarin mempelajari penjumlahan. Nah, sekarang perkalian. Nah, maka dihubungkan antara materi konsep konsep penjumlahan dengan konsep perkalian karena kan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, misalkan gitu ya. Itu buat kaitan di awal itu namanya persepsi. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menyampaikan tujuan itu juga di kegiatan pembuka ya atau kegiatan awal. Anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang apa gitu ya. Setelah nanti mempelajari ini ya, Pak Guru atau Bu Guru harapan anak-anak itu ya, itu menyampaikan tujuannya harus disampaikan. Kemudian yang terakhir biasanya cakupan materi itu juga disampaikan pada kegiatan awal. Skenario pembelajaran atau cakupan materi ya. Anak-anak nanti kita belajarnya begini. Nah, di awal itu disampaikan. Jadi 5 itu Bapak Ibu kegiatan yang harus ada di kegiatan membuka pembelajaran. Jadi kalau 5 itu sudah Bapak Ibu pegang gitu ya, pedomani betul-betul, nanti mau diubah KD-nya mau matematika, mau apapun itu bisa Bapak Ibu. Tinggal nanti kita mencermati indikator pada KD. Ya, ini contohnya seperti ini. Langkah pembelajaran di atas yang cocok dilakukan Bu Yanti pada kegiatan membuka. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Mungkin ini lebih Satu, santai, Pak. jadi kita bisa interaktif ini. Satu dan 1 dan 4, Pak. satu dan empat. Satu, mengadakan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Betul, 1. 1 dan 4. Nah, 1 betul. Oke. 2, siswa mendiskusikan. Kalau sudah diskusi, kegiatan diskusi dia sudah masuk ke kegiatan inti. Ya, nomor 2 Inti. itu kegiatan inti, Bapak Ibu. Nomor 3, guru mengadakan refleksi dan evaluasi. Kalau sudah sampai evaluasi dan refleksi, melakukan refleksi itu kegiatan apa, Bapak Ibu? Nah, Penutup. penutup. Ya, itu di kegiatan penutup. Kemudian siswa mengamati tayangan. Nah, ini mengamati berarti sebagai motivasi ya, Bapak Ibu ya, berarti betul. 5, siswa memeragakan. Kalau memeragakan berarti di kegiatan inti, ya. Oke. Jadi betul sekali jawabannya 1 dan 4 ya, Mas Edi ya. Oke. Ya, dengan. Jadi kalau sudah dipahami, mudah sekali nanti Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Bu Tiwi merancang pembelajaran dengan indikator. Nah, selalu kita lihat indikatornya, Bapak Ibu. Indikatornya mencermati ungkapan. Jadi anak mencermati ungkapan atau kalimat saran. Nah, berarti yang mana ini kira-kira kegiatan awalnya? Kegiatan awalnya yang mana kira-kira? Jadi kita interaktif aja, kita akan santai ya ini, Bapak Ibu.
mencermati ungkapan. Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana? Kalau yang A, konsep kalimat ungkapan, saran dan penyelesaian masalah itu materi. Ya. Konsep kalimat ungkapan, saran dan penyelesaian masalah itu materi, materi ajar atau ruang lingkup materi. Berarti A salah ya Bapak Ibu. Bentar, ada di chat. Oke, masih di B. C, Pak. Coba C. Ya. Kalau yang B, mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari, ini ke kegiatan inti ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah yang C C. ya. Tadi Yang C. Bu Hikmah, nah Bu Nikmah ya tadi ya. Ya C ya Bapak Ibu ya. Mengajak siswa untuk mencermati suatu berarti ini motivasi awal. Ya. Kalau memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus, ini di inti Bapak Ibu ya, ini di inti. Meminta pendapat atau komentar siswa itu juga di kegiatan inti. Ya. Oke. Berikutnya, nah, bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pembelajaran adalah, jadi motivasi itu kan fungsinya atau tujuannya itu membangkitkan semangat ya Bapak Ibu ya. Membangkitkan rasa ingin tahu. Ya, itu fungsi motivasi. Membangkitkan semangat, membangkitkan rasa ingin tahu sehingga siswa itu merasa itu ya, merasa tertarik begitu. Tertarik untuk mempelajari materi yang akan diajarkan. Nah, itu fungsi dari motivasi. Nah, berarti kegiatannya ya tadi harus bisa menarik perhatian, harus bisa menarik rasa ingin tahu anak, itu siswa. Ya. Nah, kira-kira kalau ini motivasinya di mana Bapak Ibu? Yang E. Ya, kita lihat dulu di indikatornya ya Bu ya. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud. Berarti materinya apa? Perubahan wujud benda ya Bapak Ibu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu Bu siapa tadi? Bu Rofiatul ya. Jawab E, menampilkan gambar-gambar pembuatan es krim. Nah, kita perlu telaah es krim itu termasuk perubahan wujud enggak gitu ya. Oh, ternyata ya, es krim itu perubahan dari benda cair gitu ya menjadi padat. Es kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ditampilkan gambar-gambar es krim, nah itu kan menarik Bapak Ibu. Menarik perhatian. Oke. Kalau yang A membuat kesimpulan itu di kegiatan akhir. Ya. B membagikan kuis. Nah, kuis kalau dibagikan di akhir ya berarti kegiatan akhir. Gitu ya. C membagikan tugas itu kegiatan inti. D memberikan pesan kepada peserta didik itu berarti kalau pesan dan kesan, pesan-pesan itu biasanya di akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya di E ya jawabannya. Bu Lucy juga E. Langsung juga enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak usah dicat juga enggak apa-apa. Yang penting enggak rame ya situasi di sana. Dalam sebuah pembelajaran di kelas 2, Pak Ari menggunakan buku tema 2 kebersamaan untuk mengajarkan materi menceritakan kembali dongeng. Kegiatan awal yang dilakukan Pak Ari apa Bapak Ibu? Menceritakan kembali dongeng. Tapi yang ditanyakan adalah kegiatan awalnya. Berarti yang mencakup 5 tadi, di antara 5 tadi ya, ada menyiapkan psikis fisik, kemudian apa tadi motivasi, persepsi, tujuan pembelajaran. Nah, berarti yang mana ini kira-kira yang kegiatan awal Bapak Ibu? Ya, B, 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 banyak yang B ya Bapak Ibu ya. Ya, banyak yang B. Yang A meminta siswa untuk membaca dongeng. Jadi ada dongeng dibaca ya. Nah, kalau meminta siswa untuk ini biasanya sudah ke kegiatan inti Bapak Ibu. Kemudian meminta siswa untuk menceritakan dongeng yang diketahui. Nah, jadi ada sebuah dongeng ya yang diketahui kemudian siswa disuruh bercerita. Kalau yang B ini lebih ke inti Bapak Ibu ya.
Kalau yang B D, itu Pak. ya, kalau B itu D lebih ke sudah. yang inti. Jadi yang D. awal itu adalah yang Ya, E, gitu ya. yang Ya, jadi yang E menceritakan pengalaman. Nah, pengalaman apa? Yang sudah pengalaman ini kan berarti anak-anak sudah dapat, yang sudah ya ini ya dimiliki. alami begitu ya. Nah, kalau yang sudah alami kan berarti dia menceritakan pengalaman ini berarti salah satu bentuk persepsi gitu ya. Menceritakan pengalaman tentang beragam dongeng. Berarti karena di sini menceritakan pengalaman berarti kan itu sudah dia alami begitu ya. Nah, kalau yang D menjelaskan kalau menjelaskan ini ke kegiatan inti Bapak Ibu. Menjelaskan, bercerita itu di kegiatan inti. Kalau yang E, kenapa E? Karena di sini yang diceritakan adalah pengalaman yang sudah ia dapat atau pengalaman yang sudah ia peroleh sehingga itu bisa dikategorikan kategori apersepsi. Gitu ya. Oke, berikutnya ini Budiah mengajarkan materi memperagakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jadi memperagakan pesan nanti kegiatannya Bapak Ibu. Kegiatan awal yang tepat yang mana ini? Memperagakan pesan dalam dongeng. Jadi dongeng inilah. Ya, Bu Sudarwanti mengajak siswa mengomentari dongeng. Ya, tepat sekali. Ya. Jadi jawabannya C. Oke. Jadi motivasinya di sana ya. Oke, Bu Lucy, Bu Diah. Oke, ya. Sependapat ya Bapak Ibu ya. Bu Aminatul ya C juga. Oke. Nah, kenapa kalau yang E mengajak siswa menonton film ini kurang sesuai karena di sini adalah dongeng. Jadi kita lebih ke sini ya Bapak ya, lebih ke yang C gitu ya. Nah, jadi video itu dalam rangka motivasi. Oke. Bu Aini juga C. Oke. Diberikan indikator KD tentang muatan pembelajaran matematika. Nah, sama kan tadi sudah saya sampaikan di awal kan Bapak Ibu, hanya digonta-ganti muatan pelajaran saja. Kalau tadi bahasa Indonesia, sekarang matematika kelas tinggi. Ya kan? Oke. Coba ditulis di chat boleh, nanti saya baca. 1 menit ya Bapak Ibu ya. Oke. Kira-kira oke, ada 3 jawaban yang masuk. Ada yang B, ada yang E. Ya, Bu Tati E. Ya, Bu Aminatun B. E. Ada yang lain? Silahkan. Bu Lulu E. Ya. Ada lagi yang mau nih? Oke. Ya, Bu Diah E. Oke. Nah, ini kan kita lihat dulu indikatornya. Menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik, bentuknya diagram batang. Ya, bentuknya diagram batang. Nah, berarti untuk membuat diagram batang, berarti kan harus ada materi prasyarat gitu ya, yang perlu digali atau disampaikan ketika kegiatan pembukaan atau membuka pembelajaran atau kegiatan awal. Kalau yang A menanyakan tentang cara membuat diagram batang, ya ini kurang tepat karena ini baru dipelajari, mau dipelajari begitu ya. B mengenalkan berbagai bentuk diagram ini di inti, ya. Mengingat kembali tentang rata-rata, ya mengingat kembali itu persepsi, tapi kan ini materinya rata-rata, padahal di situ diagram batang, jadi tidak ada kaitannya Bapak Ibu. D peserta didik diminta melengkapi diagram batang yang sudah ada, itu kegiatan inti kalau itu. Mengingat kembali tentang data dan frekuensi. Nah, ini yang tepat yang E. Ya, tadi beberapa ada yang jawab E dan itu yang benar Bapak Ibu. Kenapa E? Untuk anak bisa membuat diagram batang, anak harus
mengingat kembali atau Anda harus memahami kembali apa itu data dan frekuensi. Jadi kalau mau membuat diagram batang kan misalkan tinggi badan ya. Tinggi badan kelas 5 misalnya. Nah, tinggi badannya 130, frekuensinya berapa? Tinggi badannya 125, frekuensinya berapa? Nah, anak harus tahu itu dulu, baru nanti bisa menyajikan diagram batang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E, Bapak. Kalau ini peserta didik melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahap pembelajaran adalah, nah ini yang kegiatan membuka yang mana ini? Silahkan ditulis di chat boleh, nanti saya baca. Silahkan, 1 menit ya Bapak Ibu ya, maksimal ya. Ya. Bu Ida, Bu Diah, Ya, coba, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu ini saja. Jadi enggak, jangan terpengaruh temannya. Gitu. Coba Bapak Ibu apa D ya enggak apa-apa, C juga enggak apa-apa, gitu ya. Kalau tidak B, D, ya. Bu Aminatun masih bingung di persimpangan jalan. Bu Munawiro, dah mantap berarti jawab ya. Coba kita lihat. Saya mulai dari yang di persimpangan jalan dulu. Yang B, menuliskan pecahan yang penyebutnya sama lalu menjelaskan. Nah, ini kan kurang sesuai kalau yang B, menuliskan pecahan yang penyebutnya sama. Padahal di sini indikatornya adalah penyebut berbeda ya, berarti B itu kurang tepat. Ya, apalagi di B itu ada pengurangan, padahal di indikator itu hanya melakukan penjumlahan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau B kurang tepat. Kalau yang D, guru menuliskan dua pecahan dengan penyebut sama. Nah, masih penyebutnya sama, padahal di sini penyebut berbeda. Ya. Nah, berarti kurang sesuai kalau B dan D. Nah, kemudian jawaban yang satunya lagi lebih banyak yang jawab E. Coba kita lihat E. Bertanya, apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda? Nah, berarti ini tanya jawab ya. Berarti masuk kategori apa? Apersepsi, karena yang ditanyakan adalah pengertian dari pecahan penyebut berbeda. Berarti sebelum anak melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, berarti anak juga sebelumnya kan masih sudah diajarkan pecahan yang penyebut berbeda itu seperti apa. Nah, ini digali kembali. Nah, dalam kegiatan awal namanya apersepsi, sehingga jawabannya adalah yang tepat itu adalah yang E. Gitu ya, Bapak Ibu, cermati indikator soalnya. Berikutnya kalau ini. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran. Nah, Bapak Ibu lihat indikatornya. Di situ ada menjelaskan dan melakukan pembulatan dari pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Berarti materinya bisa satuan panjang, bisa satuan berat. Nah, kira-kira yang bukan yang bukan kegiatan membuka pembelajaran yang mana? Nah, ini sudah ada jawaban masuk satu orang. Gus Darwanti A, Bu Nur Hidayah A, Mas Teguh A, Bu Aminatun A, Bu Tati A, Bu Bu Ayu A. Oke. Bu, coba saya tak sambil biar disang. Bu Tati, Bu Tati bisa open mic, Bu? Halo, Bu Tati ada? Tidak ada ya? Oh, maksudnya tidak bisa ini ya. Oke, saya ganti saja. Bu Aminatun, Bu Aminatul, Halimah. Kenapa jawab A, Bu?
Ya, Ya, Pak. ya kenapa A, Bu? Sebenarnya masih bimbang antara A dan E, Pak. Masih bimbang lagi berarti. Ya, Nah, antara A dan E, tapi tapi untuk berkelompok kan ya, nggak harus di nggak harus di materi itu aja lah, Pak ya. oh ya, oke alasannya itu ya, Mas. Ternyata masih bimbang lagi ya, Bu Aminah. Iya. Sambil ngomong ini Pak, maaf G. Oh, enggak apa-apa, Videonya Ji. di. Oke, ya di mute aja enggak apa-apa kalau pas. G. Tapi kalau kalau enggak ya di open enggak apa-apa. Biasa Bapak kita santai saja, apalagi ini wong saya yang PPG aja disambil ngomong aja saya bisa memaklumi gitu ya. Yang penting bisa nyimak Bapak itu. Yang ngomong libur, Pak. Oh iya. Nah ya maksudnya kalau saya itu ya sama mahasiswa PPL apa PPG yang daljab itu ya sama. Kalau anaknya masih kecil kan biasanya sambil ngomong juga. Kalau malam, kalau pagi mungkin masih ada yang ngomong gitu. Kalau malam itu sambil ngeloni anaknya itu ya biasa saya. Nah, sambil malah saya belain itu Bapak Ibu. Biar dosennya bisa memaklumi. Oke, ini yang bocor di siapa ini? Di mute dulu. Oke. Ya, jadi begini, banyak yang jawab A, jadi saya bahas dulu mulai dari yang A. A meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok. Jadi tepat sekali jawabannya yang A memang. Karena kalau sudah berkelompok itu masuknya lebih ke inti ya, Bapak Ibu ya. Jadi membentuk kelompok itu ke inti itu sudah kegiatan inti. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bukan termasuk kegiatan membuka. Berarti yang dilakukan saat atau di luar ini membuka pembelajaran. Kalau yang B mengajukan pertanyaan tentang cara melakukan pembulatan ini berarti persepsi Bapak Ibu. Ya. Kalau yang karena kan yang ditanyakan kan ini apa pembulatan hasil panjang dan berat kesatuan terdekat. Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang satuan ukuran berat. Ini berarti persepsi karena tanya jawab tentang materi yang lalu. Satuan ukuran berat itu apa saja anak-anak itu kan nah, harus tahu kan ada kilogram, hektogram, dekagram. Nah, itu berarti mengingatkan kembali berarti persepsi. Memutarkan video ini berarti bisa salah satu bentuk motivasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang E meminta siswa untuk menyiapkan peralatan pembelajaran. Nah, itu berarti masuknya di tadi yang nomor 1. Menyiapkan fisik dan psikis tadi ya. Jadi yang E itu menyiapkan fisik dan psikis. Nah, jadi anak-anak itu disiapkan bukunya dikeluarkan gitu ya. Duduknya. Nah, itu berarti baru tahap persiapan ya Bapak. Oke, lanjut. Nih, kita lihat indikatornya melakukan perkalian pecahan desimal. Nah, jadi melakukan perkalian pecahan desimal. Aktivitas yang dapat dilakukan Pak Widi untuk memulai. Nah, ini kira-kira yang mana ini Bapak Ibu?
Oke, kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang B? Ya, saya coba dari yang A dulu ya. Oh, yang B dulu lah Bu Nur Hidayah karena yang menjawab duluan jawab B. Ya, B itu adalah mengingatkan kembali bilangan desimal dan operasi penjumlahannya. Jadi mengingatkan kembali berarti ya persepsi kalau mengingatkan kembali gitu ya. Nah, yang diingatkan apa? Bilangan desimal. Kita lihat, kita cek dengan indikator di soal Bapak Ibu. Melakukan perkalian pecahan desimal. Nah, berarti melakukan perkalian pecahan desimal. Berarti kalau mengingatkan kembali bilangan desimal masih ada kaitannya, gitu ya. Kemudian dan operasi penjumlahannya. Apakah operasi penjumlahan itu ada kaitannya dengan perkalian? Jawabannya adalah ya, gitu ya. Karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang begitu ya. Nah, 3 kali 1 ya, 3 tambah 3 tambah 3 kan. Kok 3? 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan. Nah, 3 kali 2 ya, 2 tambah 2 tambah 2. Nah, itu. Jadi yang B ini salah satu bentuk apersepsi. Kalau yang A memberi kuis tentang perkalian pecahan desimal untuk, nah ini sudah kalau sudah sampai ke perkalian, berarti dia sudah ke kegiatan inti. Apalagi kalau di sini memberi kuis untuk memeriksa kemampuan, ya, kemampuan awal itu bukan pretest itu bukan masuk kegiatan membuka Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau kuis untuk pretest itu bukan masuk di kegiatan awal atau membuka pembelajaran. Ya. Oke, bukan masuk ke dalamnya itu. Jadi yang betul yang B, Bapak. Diberikan indikator kaji tentang muatan PPKN dalam pembelajaran tematik, peserta dapat menilai model pembelajaran berbasis PPK. Jadi model pembelajaran PPK dalam PPKN itu ada 3. Di buku Bapak Ibu, hangout materi sudah saya sampaikan. 3 itu apa saja? 3 itu 1, ada teknik klarifikasi nilai. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak baru diajarkan bagaimana menganalisis, bagaimana menilai. Jadi kalau dia masih dalam mencari kejelasan mana nilai yang baik dan mana yang tidak baik, itu namanya teknik klarifikasi nilai. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya teknik aksi sosial. Kalau teknik aksi sosial atau social action, ini yang bocor, masih bocor Bapak Ibu. Ya, kalau social action atau aksi sosial, itu model pembelajaran PPK yang, ya, oke. Nah, kalau teknik aksi sosial itu kaitannya dengan dia interaksi dengan orang lain. Keterampilan sosial Bapak Ibu, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau yang konsiderasi itu sudah sampai ke tahap pembentukan sikap, ya, pembentukan sikap atau kepribadian. Itu namanya konsiderasi. Nah, ini tadi saya sudah kepencet itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau dia baru sebatas mencari, dia baru menganalisis, dia baru mencari sebuah kejelasan tentang suatu nilai, begitu ya, maka jawabannya sudah bisa dipastikan, gitu ya. Nah, Bu Sudarwanti sudah menjawab, jadi tepat sekali, gitu ya. Jawabannya ya, oke. Jadi kalau masih tahap mencari, dia diklarifikasi nilai. Dia mencari kejelasan dari sebuah nilai, apakah itu benar salah itu ya. Itu proses internalisasi ya, Pak. Berikutnya kalau yang ini sudah jelas ini jawabannya. Karena dalam PPKN kalau berbasis PPK ya 3 tadi. Ya, konsiderasi, klarifikasi nilai dan aksi sosial ya. Berarti jawabannya ini sudah jelas ke Bapak Ibu, enggak usah mikir lagi kalau ini. Ya. Oke, jadi ini enggak usah mikir. Berikutnya
Nah, kalau yang ini coba apa Bapak Ibu? Oke, yang mana Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau satu frekuensi seperti ini, oke. Oke, sama ya Bapak Ibu ya, banyak yang jawab D. Oh, ada yang B, Bu Heriwati B. Bu Nur Hidayah, Bu Heruwati B. Ini lain dari temennya ini, Bu. Oh, ada temennya, Bu Usriyah. Oh, ini jawaban yang tadi oh, ya. Bu Nur Hidayah yang tadi. Oke. Ya, ya. Bu Heruwati. Ada Bu Heruwati ya? Oh, bisa open, Bu. Kenapa kok jawabnya apa tadi? B ya? Aksi Newman ya? Ya, Bu Heruwati kenapa jawabannya B, Bu? Berkenan open mic? Ya, Ya, kenapa jawabannya B, Bu? itu kan ada mengembangkan keterampilan, menceritakan perasaan dan pikiran temannya. Ya. Itu kan seperti aksi sosial itu menurut saya. Oh, itu Bu Heriwati. Karena di situ ada keterampilan dan Itu oke, ya. pikiran temannya. Saya juga mau dong yang D ya, yang menjawab konsiderasi yang D. Mungkin Bu Nur Hidayah mungkin ya. Kenapa konsiderasi, Bu? Karena di situ mengemukakan pikiran, perasaan anak, menerima perlakuan buruk setelah menguasai perasaan dan memikirkan konsekuensi dan perilaku. Itu kayaknya lebih ke kepribadian ya, Pak. Kepribadian. Oke, ya sip. Terima kasih Bu Heruwati dan nah Pak Hasanuddin kepedulian. Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini di soal sudah jelas untuk mengembangkan sikap kepedulian. Nah, kalau sikap dia membentuk sikap, kalau dia membentuknya hurt itu sikap ya Bapak Ibu ya. Dia lebih ke konsiderasi. Jadi membentuk kepribadian. Tapi kalau dia membantu orang yang terkena musibah atau dia melakukan gotong royong, dia menolong gitu ya. Itu berarti sudah ke aksi sosial. Tapi kalau dia membentuk sikap dalam dirinya itu namanya konsiderasi, Bapak. Nah, kalau yang aksi sosial seperti apa? Aksi sosial yang seperti ini. Nah, seorang guru kelas 3 akan melatih mengembangkan kepekaan sosial. Nah, menghayati kondisi orang yang kekurangan, melatih keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan dan melakukan bantuan pada lembaga anak yatim. Nah, kalau ini sudah ke social action. Nah, itu bedanya. Jadi saya berikan 3 contoh soal biar Bapak Ibu bisa membandingkan, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan tentang 3 model PPK ini?
Oke, lanjut. Nah, ini bahan ajar berbasis ICT, Bapak Ibu. Disajikan muatan PPKN, peserta dapat memilih bahan ajar berbasis ICT. ICT ya berarti kaitannya dengan teknologi informatika ya, Bapak Ibu. Tapi di sini PPKN. Kita kalau memilih bahan ajar ya menyesuaikan materi ajar. Ya. Oke, yang mana Bapak Ibu? Ya, banyak yang E. Oke, berarti kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. YouTube ya, YouTube itu ICT gitu ya. Tapi kan materinya di sini menteri kan tidak sesuai ya. Padahal di sini materinya adalah hak kewajiban. Maka lebih tepat jawabannya adalah yang E. Betul sekali. Berikutnya ini yang ICT yang mana kira-kira? Oke, jawabannya apa? Oke, ya saya tunggu ini Pak Hasanuddin. Oke, saya kira satu ini ya Bapak Ibu ya sudah satu pemahaman, termasuk yang belum nulis di chat mungkin juga sama ya. Oke, jadi jawabannya betul yang A Bapak Ibu ya. Oke, ada masalah ini ya. Kenapa A? Nah ini ada kata kunci di sini. Keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat. Ritual adat itu kan salah satunya bisa ritual perkawinan. ICT-nya di mana? ICT-nya di melalui video, gitu ya. Video itu termasuk IT ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ini kira-kira ICT-nya di mana, Bapak Ibu? Oke, yang mana, Bapak Ibu? Oke, 5 orang menjawab. Ya, Bu Ida B, Bu Aminatun B, Bu Munawiroh B. Oke. Ya, B ya. Jadi ini
juga sudah sepemahaman ya, walaupun belum mewakili semua yang hadir di room ini. Jadi tepat sekali jawabannya adalah memang yang B. Ya. Jadi di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah bahan ajarnya harus berbasis ICT. Yang kedua, materinya terkait dengan kasus kenakalan remaja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan bisa diambil dari internet ya. Oke. Betul sekali jawabannya B, berarti sudah sepemahaman. Nah, ini kira-kira ICT-nya yang mana ini Bapak Ibu? Yang terkait dengan menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat, tapi berbasis ICT. Keragaman sosial masyarakat berbasis ICT. Jadi KD-nya menelaah ya, berarti bisa ditelaah, bisa dianalisis. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Silakan tulis di chat. Oke, 3 orang. Bingung antara B dan D. Ya, nanti yang bingung kita ini ya bahas bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, banyak yang B, tapi juga tadi Bu Nur Hidayah bingung ini antara. Oke, coba kita lihat ya banyak yang B juga. Nah, di sini adalah kalau yang B PowerPoint tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Kalau yang D video karapan sapi dari Madura. Karapan sapi itu juga bentuk budaya juga ya. Nah, dan video itu juga ICT. Sedangkan PowerPoint itu juga bisa dikategorikan juga ICT karena dia pakai program komputer begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kompetensi dasar yang mau dicapai itu adalah menelaah. Nah, jadi seperti Bu Nur Hidayah kalau bingung di persimpangan jalan, kita kembali ke sini. Ada kata kerja KD-nya, tujuannya tentunya nanti indikator dan tujuannya itu adalah menelaah. Jadi menelaah itu menganalisis begitu. Nah, jadi kalau Bu Nur Hidayah bingung, saya mau jawab B atau D, ya kembali lagi ke kata kerja KD karena itu adalah perilaku yang nanti diukur. Oh, menelaah. Berarti antara PowerPoint dengan video gitu kan, Bu Nur Hidayah ya. Kalau dari segi telaah atau dianalisis itu lebih cocoknya di mana begitu? Apakah menelaah PowerPoint atau menganalisis PowerPoint, apakah menganalisis atau menelaah video kan gitu kan? Karena karapan sapi itu juga salah satu bentuk budaya di masyarakat Madura begitu ya. Nah, kira-kira lebih condong kemana Bapak Ibu? Kalau kata kerjanya menelaah. Nah, kemana Bu Nur? Bu Nur Hidayah. Yang tadi yang masih di persimpangan jalan tadi. Kita kembali ke itu. Menurut Bu Nur Hidayah apa Bu? Bingung Pak. Lebih ke? Bingung. Ya, lebih ke videonya ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya D. Yang paling tepat. Kenapa D? Ini Bu Aminatun ini sudah jawab D. Kenapa D? Karena ini kita kembali ke KD. Nah, karena kata kerja KD itu nanti yang diukur. Sedangkan media itu membantu bahan ajar media, ruang lingkup materi itu disajikan dalam rangka untuk mencapai KD. Kalau di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Kalau nanti di kurikulum Merdeka ya TP, tujuan pembelajaran ya. Oke, itu jadi lebih condong ke yang D, video. Kenapa? Video lebih sesuai dengan KD-nya karena KD-nya adalah menelaah. Jadi kan video bisa dianalisis karena video itu kan kompleks gitu ya, detail, bisa menampilkan objek-objek secara detail. Gitu ya. Oke, berikutnya.
Diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik kelas rendah, peserta dapat, nah ini sama kan Bapak Ibu, ilmunya sama, membuka. Motivasi yang cocok untuk membuka pembelajaran. Jadi motivasi itu kan ya tadi, bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar, bisa menarik perhatian anak, bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak, itu ya. Nah, kira-kira ini yang motivasi yang mana ini Bapak Ibu? Baik, 6 orang, sudah 7 orang. Dan semuanya menjawab A. Gitu ya. Oke, ya Bu Heriwati terakhir jawab A. Oke, berarti ini satu pemahaman sudah. Oke, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Bapak Ibu sudah mahir di sini. Ya, kenapa video singkat? Nah, kan harus dicek lagi, tidak hanya sekedar video, tapi juga harus dicek lagi Bapak Ibu. Oh, video tentang bagaimana astronot komunikasi. KD-nya kita lihat indikatornya. Oh, indikatornya ada komunikasi, berarti sesuai kan Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Coba kalau yang ini. 4 orang menjawab semuanya A. Ya, ya semuanya A. A itu apa Bapak Ibu? Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman, betul ya. Oke, jadi ada masalah ini. Ini ada kata-kata pengalaman. Kalau menceritakan pengalaman berarti sudah ia alami dan itu sudah ada pada diri anak ya. Berarti dia bisa bentuk motivasi. Oke, betul. Terus lanjut. Nah, ini kira-kira motivasinya yang mana ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah coba mengerjakan ya cepat tinggal konfirmasi. Ya, motivasi. Nah, yang mana ini Bapak Ibu?
Oke, 10 orang menjawab A, A, A. Semuanya A ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, oh ya, Bu Sudarwanti ini saat ini apa tadi ya? Kalau apa ini? Ya, Bu Sudarwanti, ini jawaban tadi apa soal yang ini, Bu? Yang Ini. barusan, Pak. Ya, Iya. yang ini, ya. Kalau itu Enggak, iya. membagikan kuis ya. Iya. Ya, kalau Biar, yang membagikan kuis kepada peserta kuis. didik. Kalau kuis itu bukan motivasi ya, Bu ya. Ya, lebih ke kesimpulan ya, Pak. Ya, Akhir ya. kalau kuis itu gini, tergantung. Oke, mohon maaf saya mute. Membagikan kuis itu tergantung kondisinya ya. Maksudnya kalau kuisnya itu di tujuannya untuk mengetahui pemahaman anak atau evaluasi formatif itu di kegiatan penutup. Tapi kalau kuis itu masuk di dalam model atau metode pembelajaran, berarti dia bisa masuk ke inti begitu. Jadi untuk soal ini motivasinya lebih ke yang tadi sudah banyak yang menjawab benar gitu ya. Jadi ke yang A gitu ya. Menampilkan contoh berita di koran tentang kereta super cepat Jepang. Nah, ini kereta super cepat Jepang ini kan kaitannya dengan teknologi transportasi gitu. Jadi masih sesuai dengan indikator KD ya Bapak Ibu. Nah, jadi lebih tepatnya yang A. Kalau yang E membagi kuis itu bukan dimotivasi ya. Lebih kalau kuis itu lebih ke evaluasi Bapak Ibu ya. Memberikan kuis itu untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena untuk mengetahui sejauh mana ya pemahaman peserta didik itu. Oke. Kalau ini silakan dijawab di chat. Nanti saya baca Bapak Ibu. Oke, 8 orang. Kebanyakan menjawab A, 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 A. Nah, ini kalau ini sudah satu pemahaman ini. Oke. Walaupun hanya 10 ya, semoga ini merepresentasikan semua yang belum nulis di chat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya banyak yang A. Menampilkan video peristiwa banjir di suatu tempat. Nah, ini salah satu bentuk motivasi. Kenapa? Karena peristiwa banjir ini merupakan karena perubahan cuaca. Jadi masih ada kaitan dengan KD-nya atau indikator KD ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus dicek dulu materinya. Ternyata ini sudah betul sekali. Oke, kalau yang B memberikan penugasan kepada siswa menggambar, kalau penugasan ini kegiatan inti Bapak Ibu. Atau kegiatan akhir kalau memang penugasan itu ditugaskan di rumah gitu ya. Membagi tugas menyusun puzzle. Kalau tugas ini lebih ke inti. Menyimpulkan itu kegiatan penutup. Memberikan tugas ini kegiatan inti Bapak Ibu. Berikutnya 96 diberikan indikator KD tentang muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik. Peserta dapat merumuskan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 4C dan HOT. Pada kegiatan inti Bapak Ibu. Jadi pada kegiatan inti itu yang perlu digarisbawahi. 4C dan HOT tapi kegiatan inti. 4C itu kan kolaboratif. Ya. Kemudian ada kreatif, ada komunikatif,
ada berpikir kritis, ada 4 itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang hot itu berarti C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta atau membuat atau mengkreasi, sama saja itu. Nah, jadi dua-duanya harus ada Bapak Ibu. 4C-nya juga ada, hot-nya juga ada. 4C itu salah satu ya, bisa komunikasi, bisa kreatif, bisa kolaboratif, bisa berpikir kritis gitu ya. Nah, kira-kira ini yang ada 4C dan hot-nya yang mana? Oke, 8 orang sudah menjawab dan semuanya menjawab, sebagian menjawab C. Coba saya langsung lihat ke option C. Siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Siswa saling mengomentari. Berarti kritis ya Bapak Ibu ya. Kemudian anggota kelompok. Kelompok berarti ini kolaboratif. Oke, berarti betul. Ya. Oke, tidak ada masalah ini. Berikutnya yang 4C dan hot, silahkan Bapak Ibu. Oke, 5 orang, 6 orang. Oke, dan jawabannya ternyata masih variasi. Ada 2 ini. Kalau ada yang jawab B, ada yang jawab C. Coba kita lihat yang ya, Bu Heriwati C. Kita lihat B dulu. Siswa secara berkelompok membuat peta pikiran informasi. Siswa secara berkelompok. Kalau berkelompok berarti ada kerjasama di sana. Berarti kolaboratifnya ada. Berarti itu masuk unsur 4C. Membuat peta pikiran, membuat itu menyusun. Berarti kalau membuat itu ada di C berapa Bapak Ibu? Kalau membuat, menyusun, berarti di C berapa? C1. C? Membuat itu ada di C6. Ya, oke, Budia masuk, ya, oke, C6, oke. Jadi ada di C6. Berarti kalau C6 berarti hot. Itu yang B. Coba sekarang kita yang C. Siswa menjawab pertanyaan. Tadi jawabnya apa ya? Kalau tidak C, kalau tidak B, C. Nah ya, C. Kalau yang C, yang jawab C, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 4C-nya di mana, hot-nya di mana. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Oke. Nah, kalau siswa secara berkelompok kalau siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru, ini berarti hot-nya enggak ada di situ Bapak Ibu. Hot-nya level berapa kita enggak bisa gitu ya. Enggak bisa lihat itu kalau yang di C. Kalau yang E, gimana? Salah pencet. Oh, salah pencet. Seharusnya apa, Bu? Tadi ingin jawab yang E. Oh, yang E.
Coba kita Iya, lihat yang Mas. E. Setiap kelompok presentasi hasil diskusi. Setiap kelompok berarti di situ ada kegiatan kelompok. Kalau kelompok berarti kolaboratif. Ya, oke. Presentasi itu berarti dia bisa presentasi berarti dia mengkomunikasikan. Berarti komunikasi, communication berarti betul C. Hotnya. Nah, sekarang kita cari hotnya. Kan harus ada 4C, harus ada hot. Nah, kalau yang E, oke, C-nya malah ada 2 di situ. Setiap kelompok berarti kolaboratif. Presentasi berarti dia communication, mengkomunikasikan, communication. Berarti ada 2 C-nya. Tapi hotnya enggak ada kalau yang E. Itu bedanya dengan yang B. Kalau yang B, C-nya ada, hotnya ada. Gitu, oke. Oke, sekarang sudah tahu apa itu 4C hot. Coba untuk soal berikut ya. Semoga sudah. Nah ini. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Di chat boleh. Ini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada 4C dan hotnya. Oke, 4 jawaban sudah masuk. Oke. Sementara dicat aja nanti saya baca Bapak Ibu. Oke. Semua sebagian besar jawab E. Ya, tapi ada yang jawab juga ya. Ada yang jawab A ya. Oh, Budian jawab A ini tadi apa sekarang ya? Iya. Nah, oke. Kalau jawab A, nah, kalau jawab A, guru menjelaskan. Nah, kalau guru menjelaskan berarti yang aktif gurunya ini Bapak Ibu. Berarti dia, oh ya, kalau guru menjelaskan berarti anaknya pasif. Dia hanya menunggu penjelasan dari guru. Berarti ini bukan 4C dan hot ya Bapak Ibu ya. Guru menjelaskan. Jadi guru mengadakan persepsi siswa mengamati gambar lingkungan secara berkelompok, menganalisis perbedaan dan menceritakan hasil secara lesan. B itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Jadi yang tepat adalah yang sudah dijawab oleh bagian besar dari Bapak Ibu. Memang jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa yang E? Siswa mengamati. Jadi ini langsung siswanya Bapak Ibu. Siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tidak sehat. Siswa secara berkelompok, nah ini kolaboratif. Menganalisis. Jadi secara kelompok dia menganalisis. Menganalisis itu di C4. Gitu ya. Nah, C4. Jadi lebih ke yang ini. Hotnya lebih ke yang E Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, lupa yang akan ada di situ menganalisis secara berkelompok, kemudian menceritakan hasilnya. Iya, tetapi di sini melalui penjelasan oleh guru. Kalau yang E, dia langsung mengamati. Jadi poin plusnya E ya itu ya Bapak Ibu ya, karena dia siswanya yang aktif sendiri dia mencari, kreatif dia mencari melalui mengamati gambar lingkungan. Tapi kalau yang A itu diberikan penjelasan oleh guru. Nah itu bedanya. Jadi hanya butuh kecermatan saja ya. Oke, kalau yang ini
yang mana ini Bapak Ibu? Oke, semuanya jawab E. Luar biasa. Berarti siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Oke, saya kira tidak ada masalah ini. Ya kok bisa? 4C-nya di mana? Siswa berkelompok C. Hot-nya di mana? Menyampaikan itu kan tidak hot. Nah, tapi kan di sini kalimat saran yang dibuat. Nah, berarti kegiatannya kan dia membuat kalimat saran. Jadi membuat kalimat saran itu kan ada di C6. Nah, dia hot di situ. Oke. Masih sama Bapak Ibu di indikator 96. Kira-kira yang 4C dan hot yang mana ini? Oke, 7 orang. Saya lihat dan semuanya menjawab B. Oke, saya langsung lihat. Siswa berkelompok dan melakukan kegiatan menulis. Nah, menulis itu berarti dia membuat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira tidak ada masalah untuk soal yang ini. Ya, jawabannya B, betul Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini bagian inti. Kira-kira yang bagian inti yang mana ini Bapak Ibu? Oke, baru 1, 2 orang, 3 orang. Ada kata kuncinya. Ya, silakan. Ya, ada ini kalau ini belum seragam ini, ada yang B, ada yang C, ada yang A. Ya, oke, coba yang A meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. Nah, ada yang juga yang jawab B, menyajikan gambar handphone dan meminta peserta didik bercerita tentang nih. Yang C, mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan di rumah. Nah, kita kembali lagi ke KD, Bapak Ibu. Nah, sudah pernah saya sampaikan di awal kan, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu lihat KD-nya. Ya, lihat KD-nya. KD-nya apa? Materinya di KD apa? Ya. Materi di KD apa itu. Kemudian kata kerja KD-nya apa. Nah, ini kalau di sini kan mencermati. Nah, dia mencermati. Mencermati tentang apa? Tentang teknologi produksi komunikasi, transportasi di lingkungan setempat. Jadi yang jawab A, meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. Ya, handphone itu memang alat produk komunikasi. Tapi apakah mewarnai itu dengan sesuai dengan kata kerjanya begitu? Nah, gitu Bapak Ibu. Biasakan seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu tidak lagi ragu-ragu saya harus milih apa begitu. Nah, apakah kalau sekedar mewarnai itu bisa mencerminkan, mencermati begitu. Nah, sekarang yang B, menyajikan gambar handphone. Apakah kalau menyajikan gambar itu dia kegiatannya atau perilakunya apakah dia mencermati? Nah, begitu. Nah, sehingga untuk soal ini jawaban yang benar itu adalah yang C. Ya. Kenapa C? Mengajak peserta didik mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu mencermati. Ya. Oke.
Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa jawabannya C? Mengidentifikasi ini identik dengan ini, kata kerja KD-nya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya. Sekali lagi, KD-nya harus kata kerja KD perlu dicermati, Bapak Ibu ya, perlu dicermati. Jadi jangan dikesampingkan kata kerja itu, kata kerja KD. Nah, kalau yang ini kira-kira yang mana ini? Kegiatan intinya, Bapak Ibu. Dengan kumpulan benda gitu, tapi juga dia bisa mengenal pola bilangan. Jadi mengenal pola bilangan. Kira-kira